Yo, halo semuanya. Kenalin nama saya Askar Akbar. Dan ini mungkin adalah konten pertama buat saya pribadi. Loh, bukannya sebelumnya bikin konten? Yes, itu memang konten, tapi itu adalah tugas sekolah dan kok outfitnya sama, Pak? Jadi ini outfit yang sama tadi pas pakai untuk tugas UTS Sejarah Peradaban Islam. Dan kali ini benar-benar astagfirullah. Dan kali ini benar-benar konten pertama saya untuk channel saya sendiri ya. Jangan pakai saya lah bang. Oke lah kita pakai gue, lu, aku, kau, sakarepmu lah kalau kata orang Sunda. Apa lagi itu? Guys, jadi konten pertama kali ini saya akan membahas tentang cyberbullying. Loh, kok tiba-tiba pengen membahas cyberbullying bang? Jadi di kolom komentar tuh di Instagram, di YouTube apa segala tuh itu saya sering lihat berapa banyak tuh orang-orang netizen tuh ya menghina si ini, menghina si itu. Jadi kayak apa sih gitu? Lu tuh ngapa sih lu ngakuin kayak gini? Ngirim komentar yang gak senonoh tuh buat apa coba? Emang lu kalau lu ngirim komen kayak gitu tuh emang bakal dipuji gitu? Bakal dianggap bagus sama netizen yang lain sama warga lain enggak kan. Dan mungkin ini akan membahas tentang cyberbullying. Jadi mungkin bagi yang belum tahu tuh saya jelaskan sedikit apa itu cyberbullying. Nah, ini saya buka ya. Ya, mohon maaf kalau kameranya seperti itu. Ini kamera laptop, beneran kamera laptop nih. HP saya lagi dicas pak. Oke, saya buka nih. Jadi ini apa sih? Ini artikel yang pernah saya bikin sewaktu saya kelas 12 ya, UTS sejarah. Oke. Sebelumnya apa itu cyberbullying? Jadi cyberbullying ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa manusia untuk melakukan tindakan kejahatan yang berada di media sosial, seperti penghinaan secara fisik, kata-kata yang kasar, terjadinya fitnah, hingga membuat beberapa orang menjadi tertekan secara mental dan berujung dengan tindakan bunuh diri. Loh, bukannya itu sama kayak bullying? Yes, sama, tapi di sini berbeda. Lalu apa beda bullying sama cyberbullying? Oke. Jadi cyberbullying sama bullying itu berbeda. Kalau bullying itu dilakukan secara langsung, baik itu secara fisik maupun verbal. Secara fisik itu seperti misalkan ya, ada si A nih suka ngebully si B karena si B ini badannya mohon maaf beribu ampun, badannya agak pendek, terus sering ditendang lah, sering dipukul lah, bahkan nggak tanggung tanggung sempat didorong juga dari tangga yang membuat dia itu kayak aduh astagfirullah gitu. Sedangkan kalau secara verbal tuh dari kata-kata ya. Jadi misalkan wah ada si gendut nih, wah ada si jelek nih, ada si hitam, si negro, si batak apa segala. Nah dari kata-kata gitu aja udah membuat orang-orang yang mendengar itu merasa aduh gue nih sakit. Oh, sakitnya tuh bukan sakit di fisik ya, tapi sakit secara mental gitu. Jadi menurut abang mana yang lebih berbahaya, bullying secara fisik atau secara verbal? Kalau menurut saya sih, kalau menurut aku tuh dua-duanya ya. Tapi yang paling berbahaya di sini adalah secara verbal. Kenapa? Karena satu perkataan aja itu sudah mengarah ke apakah ke arah yang baik, ke arah yang buruk. Makanya ada bahasa yang mengatakan mulut adalah senjata yang paling tajam ketimbang pisau. Loh, emang pisau nggak kurang tajam? Yes, tajam. Tapi di sini tajam bukan berarti tajam itu bisa menusuk tembus gitu ya, bukan. Tapi di sini kata-kata yang dikeluarkan itu apakah ke arah yang baik atau ke arah yang buruk? Kalau kata-kata yang dikeluarkan itu baik, pasti ke arah yang baik. Tapi kalau kata-kata yang dikeluarkan ke arah yang buruk, pasti ke arah yang buruk. Seperti itu. Nah, jadi sudah ngerti ya. Lalu cyberbullying ini dilakukan di mana, Pak? Jadi cyberbullying ini dilakukan melakukan tindakan kejahatan itu, tapi bukan secara langsung ya, tapi melalui internet ataupun media sosial. Contoh kayak yang paling terkenal tuh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, Snack Video, Telegram, miligram, kilogram, apa lagi miligram, kilogram. Aduh, ini gara-gara Telegram jadi
Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Emang ada aplikasi miligram, kilogram? Mana ada, Mas Bro? Itu semua tambahan aja. Oh, kalau saya sampai ketahuan ngeliatnya. Tapi nggak saya rekam karena dia pemalu orangnya. Asik. Jadi cyberbullying ini jadi sekali lagi ya, bullying itu berbeda. Secara konsep itu mirip ya, tapi dampaknya ya, cara mengerjakannya itu berbeda. Secara pola sama, tapi cara pengerjaannya berbeda. Kalau cyberbullying ini dilakukan di platform internet ya, di internet, di media sosial gitu ya, di aplikasi manapun. Contoh misalkan yang paling simple ya. Ini saya kasih contoh sedikit. Ini sambil minum nggak apa-apa ya, kita sama-sama minum. Asik. Nggak baca bismillah bang, Allahu Akbar, lupa saya. Oke, saya akan kasih contoh untuk cyberbullying ya. Jadi ada seorang gadis nih, kita nggak jauh-jauh lah ya, anak SMA lah ya. Memang kalau ada kata SMA nih, kalau kata orang kampung nih, masa SMA nih masa yang paling berbahagia Mas Bro. Emang benar masa SMA masa yang paling indah. Yes, itu pernah saya alami juga, dan meskipun terkadang terjadi hal-hal yang membagongkan, tapi disitulah momen paling the bestnya di SMA. Asik. Jadi contohnya misalkan ada seorang siswi berusia 18 tahun ya, namanya Clara Agatha. Mohon maaf yang namanya Clara Agatha, tolong jangan tersinggung. Anda tersinggung, pipi Anda tipis. Kenapa jadi disebut Clara Agatha? Apa gara-gara saya nggak bisa move on dari dia? Emang itu siapa bang? Tak boleh saya kasih tahu. Kenapa? Menjaga kode etik jurnalistik. Asik. Jadi ada seorang siswi yang namanya tuh Clara. Jadi Clara ini pernah ngepost, ini contoh aja ya. Jadi dia ini ngepost, dia itu lagi ulang tahun dengan pose anggun, ada kue ulang tahun gitu ya. Posenya ya Allah pas saya ngeliat, anggunnya luar biasa, anggunnya minta ampun. Sampai setiap saya ngeliat foto itu, pengennya tuh, saya mau kawinin dia nih secepat ini. Tapi saya takut pula. Kenapa? Dia nih kalau udah mulai manja, manjanya ini melebihi seorang anak bayi yang baru berusia 1 minggu. Bayangkan, anak bayi usia 1 minggu aja kalah manjanya dengan cewek yang namanya Clara Agatha. Itu kawan saya, tolong. Jadi Clara ini kan dia ngepost foto gitu ya di Instagram. Terus banyak lah ya yang suka gitu. Followernya 1000 lebih. Oh abang tahu? Ya abang pernah follow. Terus akunnya mana? Sudah hilang. Mana hilangnya? Mana saya tahu. Nah, seminggu kemudian setelah di-post foto itu, terdapat sebuah komen yang menyakitkan. Sangat menyakitkan. Nah, harus kayak drama juga, bang. Nggak apa-apa lah. Lagi pula ini konten abang. Ngapain abang diatur-atur? Emang lu siapa? Oke, seminggu kemudian dia itu mendapat sebuah komen yang komennya tuh, ya Allah. Komennya itu isinya seperti ini. Dasar kurus krempeng, sosok cantik lu tuh sebenarnya gemuk, lu cantiknya kalah gue. Jadi dari kata itu aja si Clara itu yang awalnya ceria, suka bersenyum, friendly gitu ya, mendadak itu kayak apa ya, kayak mentalnya tuh tertekan gitu, merasa nge-down banget gitu. Jadi dari kata-kata itu aja udah membuat Clara tuh yang awalnya semangat pergi ke sekolah, tiba-tiba dia tuh kayak nggak nafsu gitu, kayak gue malas mau ke sekolah gitu. Lalu apa hubungannya dengan malas ke sekolah? Nah, dari kata-kata itu aja ini sudah mempengaruhi ke mental seseorang, ke psikologis seseorang. Jadi seperti yang saya jelaskan, mulut itu adalah senjata yang paling tajam karena kata-kata yang kita keluarkan ini jauh lebih tajam, jauh lebih mematikan daripada sebuah pisau, daripada sebuah pedang. Bayangkan, sebuah pisau, sebuah pedang aja kalah tajamnya ketimbang sebuah mulut. Ini mulut ini astagfirullah. Ini kalau kata orang zaman dulu, kau nih pembunuh tapi nggak membunuh secara langsung. Lu emang nggak pakai pisau, lu emang nggak pakai panah, lu emang nggak pakai kapak, tapi lu bisa ngebunuh orang melalui mulut lu. Karena dari perkataan lu itu, orang-orang akhirnya
depresi yang berakhir menjadi bunuh diri. Lalu siapa yang berdosa? Dosa dia ada, tapi dosa dia juga ngalir ke elu. Bahkan nunjuk siapa? Kamera tuh lah. Nanti kan kamera ditonton sama orang-orang tuh. Wih, wah ini tenang nih, sopo ini? Tak santet sekalian. Mohon maaf ya, agak sedikit ketahuan. Nggak apa-apa, kita lucu-lucu. Lagi pula, ini bukan konten serius gitu ya, kayak tugas sekolah enggak. Kayak tugas kuliah enggak juga. Jadi, balik lagi ke cerita tadi. Setelah Clara mendapatkan komen itu, dia mentalnya itu merasa tertekan gitu ya. Jadi, ternyata dampaknya itu nggak cuma di Clara aja ya. Ternyata nggak cuma di Instagram aja, tapi ternyata banyak juga yang ngomongin soal komentar itu yang membuat keadaan itu menjadi semakin memburuk. Dan karena terus-terusan merasa tertekan, akhirnya Clara ngedown dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Ya Allah ya Rabbi, bayangkan dari kata-kata gitu aja udah membuat dia itu ingin bunuh diri. Apakah lagi lu ngebully secara langsung, itu lebih gila lagi. Jadi mau bullying maupun cyberbullying, dua-duanya sama-sama sama-sama biadab lah dampaknya. Makanya saya sendiri memang pernah saya itu dibully, tapi bully itu syukur bullyingnya secara fisik gitu. Jadi kalau misalkan saya dibully lagi ya saya udah biasa aja gitu. Ya emang dulu saya agak cengeng, ini saya jujur aja, saya dulu agak cengeng orangnya, bahkan susah kontrol emosi. Sekarang memang masih kontrol emosi, cuma kalau udah dibully gini saya merasa biasa aja gitu. Biarkan aja, ntar orang capek sendiri gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi dari penjelasan cyberbullying ini bisa disimpulkan kalau cyberbullying ini suatu penghinaan yang terjadi di internet, di media sosial juga, baik itu secara langsung maupun nggak langsung. Secara langsung tuh maksudnya gimana? Jadi kalau secara langsung itu langsung diomongkan melalui kamera atau rekaman video gitu ya. Ya kayak kita Google Meet lah ya, kita telepon video call itu kan ngomong secara langsung, tapi melalui media sosial, melalui internet. Itu namanya secara langsung ya. Itu kalau versi secara langsung. Sedangkan kalau secara nggak langsung, itu kita hanya ketik aja nih, kita ketik aja. Misalkan kita mau ketik sebuah ungkapan lah, oh my dear, oh belahan hati, belahan jiwa, engkau adalah bidadari surgaku. Saat pertama kali aku melihatmu, aku merasa jatuh cinta dan seakan dunia ini menjadi milik gua. Tapi di sini dia ketik ya. Tapi kalau ungkapin secara langsung, itu lain lagi cerita. Di bawahnya Cornetto, diungkapkan langsung. Bahkan mikirin siapa? Tidak boleh tahu. Kenapa? Ini privasi saya. Kalau mau tahu, pecahkan kode etik negara berikut ini. Jadi balik lagi ke cyberbullying ya. Jadi cyberbullying ini bisa dibilang jadi tindakan cyberbullying ini bisa terjadi karena beberapa hal. Ada yang karena dia ingin caper, ada yang karena dia itu benci gitu ya, emang dari awal benci kayak punya dendam kesumat, atau bisa juga karena lain hal. Nah kalau yang caper tuh ya biasanya ya orang sengaja bikin komen atau mencaci maki di internet, di media sosial. Ya habis itu ketika komennya itu ditegur ya, dilaporkan oleh beberapa netizen, dia tuh kayak kalang kabut gitu aja gitu. Kayak udah hilang entah kemana gitu. Mungkin dibawa sama Sung Gokong. Siapa tuh Sung Gokong? Si Kera Sakti. Kera Sakti tak pernah berhenti mencari kitab suci. Anak 90-an pasti tahu lagu itu. Saya lah. Lalu kemudian benci. Ini berat nih. Berat banget. Ini kita lanjut lagi ya cerita Clara. Ternyata siapa yang komen nge-hate di postingan Clara itu, ternyata ada seorang yang tidak terduga. Ini sahabatnya sendiri yang bernama Thalia. Ini cuman contoh aja ya. Kalau aslinya mah mereka jujur aja ya, mereka itu friendly ya, best friend gitu, saling mendekat. Tapi di sini saya ingin mengilustrasikan aja ya. Jadi Thalia itu dia
Dia ini bisa dibilang sahabatnya Clara, tapi si Clara tuh nggak tahu dia itu sifat aslinya tuh seperti apa. Ternyata sifat aslinya tuh ya dia itu cuma memanfaatkan si Clara aja. Kasarnya mah kayak menjadikan Clara itu sebagai boneka aja, sebagai alat aja. Kalau kalau kata orang Jepang tuh, omae wa dogu da, kimi wa dogu da. Kenapa jadi Jepang, Pak? Nah, si Talia ini gimana caranya biar dia itu nge-komen nge-hate, nge-komen ngehina, tapi tidak diketahui oleh Clara? Nah, caranya adalah dia membuat fake account atau akun yang kedua, tapi identitas akunnya itu bukan atas nama dirinya, tapi atas nama orang lain. Contoh misalkan, misalkan saya jujur ya, ada 2 akun. Jadi satunya tuh akun saya sendiri, satunya lagi itu akun untuk cadangan, tapi bukan pakai nama saya gitu. Itu saya nggak mau kasih tahu ya, karena kalau kasih tahu bahaya pula. Habis komennya bersyukur, oh ternyata kamu ya. Sabar, kita minum dulu. Jadi setelah Talia itu membuat fake account atau akun yang kedua, yang fake account itu bisa dibilang akun yang bukan, nggak hanya akun palsu sih, tapi bisa juga akun yang tidak mengatasnamakan dirinya. Mungkin ada atas nama dirinya, tapi bukan dia penggunanya. Nah, di situ dia komen gitu, seperti yang saya bilang sebelumnya, wah kamu ini dasar jelek, ini sosok cantik apa segala gitu. Tapi si Talia tuh dengan pintarnya dia tuh berusaha menutupi. Ini kalau kata orang nih, kau ini punya sifat kayak bunglon ini. Atau kalau mau lebih tepat itu, lu tuh seperti seekor rubah. Rubah kan dia ini pintar menipu pemburu gitu. Jadi dengan cara itu si pemburu itu melengah gitu. Waduh, kenapa si rubah? Tapi dia tuh nggak tahu kalau rubah tuh sengaja menipu dia aja. Nah, setelah mendengar kabar si Clara tuh tewas, dia awalnya senang gitu ya, akhirnya dia berhasil membuat Clara tuh ngedown sampai bunuh diri. Tapi tak lama kemudian, sekitar seminggu 2 minggu, dia itu melihat foto bersama sama Clara, dan dia itu mulai menangis. Itu menangis jadinya karena dia merasa menyesal gitu ya, karena selama itu si Clara tuh udah berbuat baik gitu ya dengan Talia, tapi Talia tuh malah membalas dengan cara seperti itu. Itu tak boleh. Jadi kalau misalkan kita punya kawan ya, kita hati-hati aja. Saya sendiri walaupun ada kawan dekat gitu ya, tapi saya tetap waspada. Kenapa? Bisa saja salah satu di antara kawan dekat saya itu ada yang menusuk saya dari belakang. Menusuk dari belakang itu maksudnya kayak berkhianat lah secara diam-diam. Nah, itu harus waspada. Jadi kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Itulah hukum di dunia ini. Maka hati-hatilah. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena hanya ingat, kejahatan terjadi bukan karena hanya niat dari pelakunya, tapi juga karena kesempatan. Waspada. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya ada lalu hubungan apa TIK dengan cyberbullying? Sebelumnya, TIK itu apa sih Bang? TIK itu singkatan dari T itu teknologi, I itu informasi, K itu komunikasi. Maaf kalanya saya agak gini, saya nggak tahu bentuknya gimana. TIK, teknologi informasi komunikasi. Apa fungsinya? Ya sesuai dengan singkatannya. Teknologi ini berfungsi untuk memberikan informasi sehingga orang-orang itu bisa mengetahui apa saja informasi yang disebarkan, apa saja yang sudah terjadi gitu ya, walaupun dia itu secara nggak langsung tuh nggak terlibat. Dan juga komunikasi ini yang teknologi ini membuat siapapun bisa berkomunikasi dengan mudah. Contoh misalkan ada seorang pemuda namanya Agus. Agus ini punya pacar kesayangannya bernama Bella. Pakai B. Ini ya. B, bukan D, tolong. Pakai B. Isabella. Kalau kalian dengar kata Bella, pasti Isabella. Kalau artis Indonesia ada yang namanya Bella? Ada? Siapa namanya? Iris Bella. Siapa itu? Istri Amarzoni, pemain 7 Manusia Harimau.
Hafal betul Bang Aska ini. Banyak kan nonton sinetron rupanya. Ya enggak lah. Dulu iya, sekarang dengar kata sinetron, Maka sampai sekarang saya nggak mau nonton TV lagi. Acaranya, bener-bener bikin otak saya tuh naik pitam semua. Kalaupun ada yang bagus, itu pun sedikit doang. Kayak pasti ya ada yang kayak gitu. Nah, lalu ada hubungan apa TIK dengan cyberbullying? Tentu ada hubungannya, Mas Bro. Tentu ada hubungannya, Mbak Sis. Sampai harus lihat. Apa-apa. Lalu hubungannya di mana? Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, cyberbullying ini tindakan untuk menghina, melakukan kejahatan, tapi dilakukan di media sosial, di internet. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Nah, terutama nih, catat baik-baik, terutama untuk kaum pelajar, seperti kurang pengawasannya orang tua terhadap anak-anaknya dalam menggunakan media sosial, internet, atau bisa juga karena pengaruh lingkungan, dan bisa juga hanya sekedar untuk having fun atau senang-senang doang untuk memuaskan niat si pelaku terhadap korban. Maksudnya gimana, Bang? Yang bagian memuaskan niat itu? Jadi gini, memuaskan niat itu, jadi si pelaku ini dia sengaja melakukan itu tuh untuk bersenang-senang lah ya, memuaskan. Jadi dia itu ketika ngelihat si korban itu merasa tersiksa, merasa ngedown, dia tuh senang-senang aja. Setelah korbannya merasa ngedown, dia cari korban yang lain. Berarti sama kayak psikopat, Bang. Ya, mirip seperti psikopat. Tapi bedanya kalau psikopat itu dia membunuh, setelah dia bunuh tuh ya udah dia senang aja. Astagfirullah. Saya kira ada hantu. Psikopat itu kan bisa dibilang dia kalau ngebunuh seseorang tuh ya udah dia, bahkan ada yang sampai dia ngebunuh ketawa kiki. Tapi ya udah dia langsung bunuhnya gimana, Bang? Ya, terserah dia lah. Ada yang ditarik kepala secara paksa, ada yang pakai kapak gede lah, ada yang nusuk jagung sampai nembus gitu, ada yang nusuk golok ke kepala sampai segini. Kenapa jadi bahas psikopat, Pak? Ya itu kan contoh aja, Mbak. Oke, selanjutnya ada dampak dari cyberbullying. Ini saya lihat di HP saya, nggak apa-apa ya, karena saya kurang begitu ngerti. Tapi setelah saya lihat, saya akan menjelaskan sedikit ya. Apa saja dampak dari cyberbullying? Nah, efek dari bullying sama cyberbullying ini sama saja. Tapi bedanya, cyberbullying ini bisa dibilang lebih ke arah psikologi korban. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cyberbullying ini bisa dilakukan secara langsung maupun nggak langsung. Secara langsung itu melalui rekaman video atau melalui telepon gitu ya, atau melalui rekaman suara. Sedangkan kalau secara nggak langsung itu melalui ketikan atau melalui sebuah gambar gitu ya. Itu bedanya cyberbullying secara langsung maupun nggak langsung. Sebenarnya dampaknya itu nggak ada bedanya sih dengan bullying biasa. Dimana bullying biasa itu kan dampaknya itu lebih ke arah nggak hanya ke arah fisik gitu ya, tapi bisa ke arah mental. Cuman cyberbullying ini bisa dibilang memang dia tuh nggak menyiksa secara fisik gitu ya, tapi dampaknya itu lebih berbahaya ketimbang bullying yang biasa, bullying secara verbal. Kenapa bisa seperti itu? Karena cyberbullying ini pelaku ini membuli korbannya itu nggak kenal tempat sama waktu. Kalau bullying itu kenal tempat sama waktu. Jadi mau bullying di kamar sini bisa, mau bullying di sekolah bisa, mau bullying di kampus bisa, mau di kafe bisa, bahkan di rumah gebetanmu yang lu sayangi sekalipun juga bisa, Mas Bro. Tapi kalau cyberbullying nggak kenal tempat waktu. Lu mau bullying di sini, mau bullying di sana, mau bullying di kampus, mau bullying di rumah gebetan lu, mana dia peduli? Dia nggak peduli. Ini ya udah dia merasa bodoh amat gitu. Yang penting baginya si pelaku itu sudah berhasil membuat si korban itu merasa ngedown karena dia itu sudah membuli melalui cyberbullying. Contoh misalkan dia itu membuli secara kalau cyberbullying secara langsung tuh dia ngerekam gitu ya.
Kau si obesitas, kau yang tubuhnya kayak babi, berhenti kau ngepost itu. Aku tahu kau ngepost itu karena kau ingin ngangkat diri kau cantik. Tapi sarang 1000 sayang, kau tuh tubuhnya sadar diri lah. Tubuh kau terlalu gendut gitu, terlalu over gitu, macam babi aku tengok kau. Atau kalau secara rekaman, mohon maaf ya kalau agak kasar gitu ya. Walaupun aslinya orang toksik. Kenapa jadi rekam pula? Nih mau tahu kawan saya nih emang kayak gini orangnya. Kalau secara nggak langsung tuh nggak hanya ketikan ya, cyberbullying itu bisa juga berupa gambar. Gambar itu bisa kan ada seorang gadis ya, seorang model, dia baru naik daun nih, tapi ternyata ada seorang hater yang mengedit gambar tuh dengan gambar yang nggak senonoh gitu, sehingga itu yang membuat si model itu merasa risih dan merasa tertekan juga gitu, kayak aduh gue udah ngedown gitu. Nah, jadi cyberbullying ini dampaknya itu nggak hanya ke korban kita aja ya, tapi sudah berapa banyak tuh artis-artis yang bisa dibilang tuh udah terkena dampaknya gitu. Lalu apa saja pak dampaknya? Oke. Jadi yang pertama tuh adalah depresi hingga bunuh diri. Nah loh, bullying aja bisa bikin orang lain tuh depresi hingga bunuh diri. Apakah lagi cyberbullying lebih gila lagi? Kenapa cyberbullying bisa menyebabkan korban mengalami depresi? Karena dia selalu merasa terhina, kapanpun dan dimanapun, walaupun itu dianggap sepele, tapi risikonya bisa fatal. Nah, jadi melalui cibiran gitu aja, melalui komen yang seperti itu aja, orang lain tuh kayak, ya Allah, tuh kayak kasihan gitu. Andai kata lah ya, misalkan misalkan aku ini ngeliat si Clara tuh kayak ngedown gitu, pas aku nanya, oh kenapa gitu, si Clara tuh kayak diam aja gitu, padahal sebelumnya tuh dia orang terbuka. Tapi karena mendapat komen seperti itu, ya karena si sahabatnya si biadab itu, si Talia, ini mau maaf sekali lagi, namanya memang sama, tapi gambarannya agak berbeda. Namanya juga ilustrasi. Nah, ketika aku nanya sama Clara, dia itu kayak nggak mau ngomong gitu. Dan itu tentu membuat aku tuh bingung, ini kenapa si Clara gitu, padahal sebelumnya nggak kayak gini. Ternyata setelah dicek, rupanya dia itu mendapatkan sebuah komentar yang ternyata komentarnya itu nggak cuma sekali, bahkan berkali-kali malahan. Setiap ada postingan pasti ada komen yang ini, ada postingan ini, ada komen yang ini. Jadi komennya itu berupa komen yang negatif gitu, bukan ke arah yang positif. Nah lo, depresi, bunuh diri. Orang lain kalau ada depresi, pilihannya cuma satu, yang untuk menyelesaikan masalah. Apa itu? Bunuh diri. Padahal bunuh diri bukan menyelesaikan masalah, malah memperburuk masalah. Kenapa resikonya bisa fatal gitu ya? Ini dianggap sepele, tapi kenapa resikonya bisa fatal? Karena bisa saja korban ingin melakukan tindakan balas dendam melalui kekerasan ataupun dengan cara bunuh diri, yang di masa kebanyakan orang selalu menganggap tindakan bunuh diri itu pilihan terbaik. Padahal itu udah jelas tindakan yang bodoh. Sudahlah pelaku berbuat dosa sudahlah pelakunya berbuat dosa ke si korbannya juga berbuat dosa dengan cara mengakhiri hidupnya. Udahlah. Tadi bahasnya tuh ada bilang lakukan kekerasan, ya. Emang bisa itu terjadi? Bisa itu terjadi. Contoh misalkan ada seorang pria namanya Gerhan. Jadi Gerhan ini diceritakan dia ini badannya maaf banget. Jadi Gerhan ini dibully sama seorang murid yang namanya tuh Hasbi. Hasbi ini selalu membuli ini dengan sebutan super OB. Super OB itu apa? Super obesitas. Dan karena si Gerhan ini sudah sering dihina sama si Hasbi, dihinanya itu nggak cuma melalui secara langsung gini aja, tapi bisa juga di cyberbullying. Bahkan di media sosial sekalipun, di internet sekalipun, si Gerhan ini habis-habis dibully. Nah, karena sudah tak tahan, Gerhan pun akhirnya mencari di mana rumah Hasbi, dan ketika
kebetulan sekali Hasbi ada di luar, tanpa pikir panjang Gerhan langsung membantai dan menyiksa Hasbi itu sampai dia benar-benar lemas. Bayangkan, dari tindakan gitu aja korban bisa menjadi lebih ganas, lebih jahat ketimbang si pelakunya. Dan itu sudah benar-benar kejadian. Udah berapa banyak kasus yang seperti itu, oke? Lalu yang kedua, dipermalukan. Loh, maksudnya gimana, Bang? Jadi dari jadi bullying itu sudah bikin orang lain tuh masa malu banget. Malunya tuh bukan karena sekolahnya jelek apa segala, melainkan karena dia itu udahlah sering dibully, orang-orang nengok pun udah nonton gitu aja kayak tontonan semata. Kalau saya nemu orang gitu, anda katalah ya, saya jadi guru BK, saya langsung panggil semuanya, lalu saya minta kepala sekolah untuk keluarkan. Atau kalau bisa panggil orang tua dulu, kalau misalkan dia nggak kapok, saya minta kepala sekolah itu untuk keluarkan. Biar apa? Biar dia yang merasakan dampaknya. Jadi korbannya itu tetap sekolah, sedangkan si pelakunya yang akan menerima akibatnya. Itu kalau saya jadi kepala sekolah ya, atau guru BK. Kalau kepala sekolah saya bisa lebih gila lagi. Bahkan nggak tanggung-tanggung, saya juga bisa laporin ke polisi. Andai katalah seperti itu. Kalau kasus bullying itu udah benar-benar di luar batas lah ya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa banyak yang nonton doang gitu. Ya karena kemungkinannya ada dua faktor ya. Antara dia tuh takut, atau dia tuh cuma merasa bodoh amat gitu. Jadi dia nganggap apa yang terjadi itu hanya sekedar candaan doang. Padahal itu udah jelas itu bukan candaan, Mas Bro. Itu bukan candaan lagi, Mbak Sis. Itu udah benar-benar lu secara gak langsung lu itu melihat penyiksaan, tapi lu tuh nggak mau ngelakuin. Coba kalau lu digituin, mau nggak lu? Gua aja digituin sering aja gua nggak mau lagi, apakah lagi lu? Siapapun pasti pernah dibully, nggak mungkin satupun yang nggak pernah. Mana ada manusia yang nggak pernah dibully. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun udah berapa kali tuh dicaci maki, dibenci sana sini, tapi beliau berusaha tetap tegar gitu, berusaha sabar gitu. Apakah lagi kita manusia zaman sekarang? Kita kalau dengar cibiran begitu aja emosinya luar biasa. Bahkan emosinya ini, ini kalau kata orang ini melebihi orang-orang yang kerasukan jin harimau, jin singa. Orang kalau kerasukan kalau dia tanpa pikir panjang langsung bayangkan, dipermalukan, ya Allah. Dipermalukan. Bicara mengenai dipermalukan, ini di Instagram itu sering kita lihat ya, di media sosial, di Twitter, di Instagram, di Facebook, itu sering kita temui ada orang yang komen seperti itu. Jadi yang jadi kasihan itu si korbannya ya, karena si korban itu bisa saja dia itu sudah berusaha, tapi dia itu karena udah nggak tahan, jadi dia itu kayak benar-benar terdown gitu ya. Bisa saja dia itu mungkin nasibnya itu bisa berakhir bunuh diri. Atau mungkin yang paling mendekati itu, kalau untuk fase-fase seperti ini sih sakit jiwa dulu. Kalau udah pengen sembuh ya oke, gitu. Masih pengen hidup ya udah, tuh dia ingin benar-benar sembuh, dia ingin benar-benar melupakan gitu, yang berusaha untuk menghiraukan semua bullying itu. Atau kalau udah benar-benar nggak tahan ya itu tadi, nggak ada pilihan lain ya lu mau bunuh diri gitu. Jadi satu-satunya cara ya untuk menyelesaikan masalah ya bunuh diri. Terus yang ketiga itu adalah kehilangan kepercayaan diri. Bullying aja itu bikin orang lain udah nggak ada pede gitu, udah nggak ada harga diri lagi. Jadi kehilangan kepercayaan diri ini maksudnya tuh dia tuh udah nggak punya harga diri lagi. Harga dirinya itu udah jatuh sedalamnya ke jurang. Sebenarnya ini sebenarnya sama aja sih seperti terhinakan, tapi di sini bedanya jadi ketika korban sudah kehilangan harga diri, biasanya image terhadap dirinya sendiri itu bakal berubah. Contoh, misalkan ya, ini saya bergerak nggak apa-apa ya. Kenapa lah aku keputusan hidup ini?
harga diriku udah jatuh, orang lain bukannya bantu malah ikut-ikutan, belum aku nih seakan nggak punya keadilan sama sekali. Oh Tuhan, cabutlah nyawaku Tuhan, aku sudah nggak tahan dengan hidup ini Tuhan. Mohon maaf kalau editingnya dulu. Tapi kalau mau dapat gambaran tuh mungkin yang lain sudah pernah gitu, atau mungkin bisa nonton beberapa film yang tentang bullying ya, itu kelihatan banget sih dampaknya itu seperti apa. Jadi image terhadap dirinya sendiri itu bakal berubah juga kalau seseorang itu sudah nggak punya harga diri lagi gara-gara bullying. Jadi gara-gara bullying ini seperti yang saya praktekkan tadi, jadi orang-orang itu image terhadap diri sendiri yang awalnya seperti ini menjadi seperti itu. Jadi yang awalnya pandangannya baik, jadi pandangannya buruk. Jadi kayak astagfirullah, gue udah nggak punya tujuan hidup lagi, gue nggak pantas hidup nih, alam pun nggak mau mendukung aku, seakan aku nggak pantas untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Itu kok seseorang yang udah benar-benar kena mental banget lah ya. Jadi kenapa bisa harga dirinya itu jatuh? Ya, ini bisa jadi karena dia itu sudah sering mendapat hinaan, baik itu dari teman, baik itu dari kerabat, atau bahkan keluarga itu juga bisa. Keluarganya yang nggak mau membantu malah memperburuk keadaan, itu juga bisa menjadi faktor ya. Contoh misalkan keluarga Meriska, dia ini dibully terus dihina terus, tapi keluarganya itu kayak nggak mau, bukannya membantu Meriska menyelesaikan masalah, malah memperburuk masalah. Malah dia senang kalau ngeliat Meriska itu tersiksa gitu. Meriska tuh nama teman saya ya, kalau boleh tahu ya. Dan yang namanya Meriska tolong ya, tolong jangan tersinggung, ini cuma contoh aja, tolong banget. Jadi kalau seandainya ada teman kayak gini gimana? Kalau misalkan lu nemu orang yang seperti ini, apalagi teman lu, mending lu tegur, lu ngomong baik-baik, nasihatin dia baik-baik. Kalau masih keras kepala, ya lu suruh, ya lu tinggal bilang, lu kalau seandainya dihina, dimaki, dicaci maki habis-habisan oleh orang-orang seperti lu terima nggak? Ya enggak lah. Kalau gitu kenapa lu ngelakuin? Bikin kalimat yang sederhana, singkat, tapi membuat dia tuh mikir gitu, kayak masa terkena mental lah gitu. Jadi nggak perlu kayak bacot nujutsu kayak film-film biasa kan ada tuh yang pakai bacot nujutsu, pakai ceramah, baru dia sadar oh itu nggak realistis banget sih. Sebenarnya bisa aja pakai ceramah itu, bisa aja pakai cara itu, cuma mungkin yang ada tuh yang ditakutkan tuh keadaannya tuh menjadi semakin tambah buruk, itu aja sih. Lalu keempat ini bisa menjadi pelaku. Tadi si korban ini sudah sering dihina, dicaci maki di media sosial, dipermalukan juga iya, harga dirinya sudah jatuh. Ini bisa juga menjadi pelaku. Nah, jadi pelakunya ini maksudnya gimana? Jadi karena sudah dihina, dicaci maki di media sosial, di internet, dan untuk membalas perbuatan si pelaku, dia yang akhirnya memposisikan dirinya sebagai pelaku. Tapi cara yang dia lakukan ini tergantung dia. Ada yang pakai cara yang sama, ada juga yang pakai cara yang berbeda. Cara yang sama itu seperti apa? Contoh misalkan dia itu dicaci maki kan, ya dia balas dengan caci maki tapi dengan lebih gila lagi. Lebih gila lagi tuh kayak toksiknya tuh lebih benar-benar di luar batas lah gitu, sampai membuat orang lain tuh benar-benar tersinggung, benar-benar sakit hati gitu. Sedangkan dengan cara yang berbeda tuh ya bisa aja dia itu cari momen yang memalukan dari si pelaku yang telah membuli si korban, dan disebarkan melalui internet, melalui media sosial, yang membuat si pelaku cyberbullying ini merasa malu gitu. Aku ternyata gua kalau digituin nggak enak juga gitu. Nah itu yang membuat si korban menjadi pelaku, si pelaku yang menjadi korban. Jadi terbalik. Inilah siklusnya. Pelaku menjadi korban menjadi pelaku. Jadi sekarang karena
sudah mendapatkan balasan, ini posisinya dituntut balik gitu ya. Lalu bagaimana cara untuk mencegah cyberbullying? Oke, cara mencegah cyberbullying ini uh, ada 4 ya, dan saya menjelaskan satu-satu. Jadi yang pertama, tidak terlalu sering memposting di media sosial. Nah, ini kebetulan saya cerita sedikit ya. Ini saya tipenya nggak terlalu memposting foto saya di media sosial, ya buat apa juga. Tapi di sini mungkin bagi kalian yang, terutama untuk kaum wanita yang suka terlalu sering memposting diri sendiri, lebih bagus dikurangi, karena bisa saja, karena kalau kalian memposting diri kalian sendiri itu sama saja memancing pelaku cyberbullying untuk bertindak. Atau bisa juga kalau kalian itu terlalu sering memposting, itu kalian itu sama aja kalian tuh caper gitu, kalian cuma mau cari perhatian gitu aja. Jadi terlalu sering memposting itu tidak bagus gitu. Boleh posting tuh boleh, tapi hanya sesekali saja, atau paling mungkin 2 kali 3 kali, habis itu stop, tunggu berapa lama gitu ya. Biasanya wanita tuh emang kayak gitu ya, apa-apa diposting itu astagfirullahaladzim. Kalau bikin statusnya nggak masalah, asalkan statusnya ya oke-oke aja. Tapi kalau posting foto ini, posting video ini, dan lu ngakuinnya setiap hari, hampir setiap saat malahan, ya udah game over. Lu bakal menjadi samsak tuh, lu bakal menjadi apa sih, kayak jadi korban habis-habisan lah. Lu bakal digituin terus gitu. Ya Allah. Jadi saran saya untuk kalian, jangan terlalu ngeposting lah ya. Jangan terlalu posting setiap hari, setiap saat. Boleh posting tapi sesekali saja. Gunanya untuk mencegah kalian itu tidak dianggap alay dan peluang kalian untuk dibully melalui cyberbullying, entah itu melalui secara langsung seperti rekaman suara, rekaman video, atau melakukan kontak secara langsung gitu ya, video call gitu, atau telepon, atau bisa juga melalui secara nggak langsung seperti ketik, seperti gambar gitu ya, komen lah ya, komen haters gitu. Itu peluang kalian, kalau kalian nggak terlalu sering memposting itu, peluang kalian tuh bakal sedikit, walau nggak menutup kemungkinan kalian tetap bakal ada, kita tetap bakal ada ya dibully gitu ya di media sosial, di internet, tapi peluangnya tuh bisa juga sedikit. Kenapa sedikit? Karena kita tidak terlalu sering memposting gitu ya. Terus yang kedua, hindari postingan yang aneh-aneh. Nah ini, jadi apapun yang kita posting itu tentu menimbulkan pro dan kontra ya. Ada yang suka, ada juga yang enggak. Sama halnya di kehidupan sehari-hari ya. Kita kalau mau ngakuin sesuatu tuh pasti ada 2 kubu. Ada yang setuju, ada juga yang enggak. Sama seperti di ini, media sosial. Jadi kalau kita mau posting itu, tentu kita pasti mikir gitu. Ini pasti ada yang suka, ini pasti ada juga yang enggak. Jadi bagaimana caranya biar tetap posting tapi dampaknya itu tidak sampai menimbulkan pro dan kontra. Jadi lu postingnya tuh ya normal-normal aja gitu, nggak perlu sampai segitunya lah ya. Lu posting ini, posting itu, tapi tetap pada batas wajarnya gitu. Terus yang ketiga, pintar-pintar memilih teman di medsos. Nah ini. Jadi maksudnya pintar cari teman di medsos tuh, kita kalau cari teman kan pasti hati-hati gitu ya. Kita kalau mau kawan sama seseorang itu kan pasti ada was-wasnya dulu gitu. Bisa aja tampang yang polos pun, nih kalau kata orang nih, tampang polos, lu harus hati-hati sama tampang yang polos. Kenapa? Bisa saja tampang yang polos mempunyai jiwa yang benar-benar jahat banget, benar-benar biadab banget. Hati-hati, di balik tampang yang polos tersimpan jiwa yang mematikan. Kalau kata anak meme, kukira cupu, ternyata suhu. Nah, sama halnya di media sosial. Media sosial ini, kita kalau mau cari teman ya hati-hati juga, karena bisa saja ada orang yang dia bilang itu teman, tapi sebenarnya dia itu modus aja gitu. Dia cuma pura-pura aja. Jadi dia tuh cuma manfaatin aja gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir, jangan membahas komentar yang bersifat negatif. Jadi simpelnya jangan melerai. Maksudnya gimana bang? Misalkan saya ada postingan nih, ternyata ada yang nge-komen, so ganteng lu,
sok gagah lu, ya saya biar aja. Kalaupun balas, saya cuma tinggal balas. Ya iya, lu yang paling ganteng, lu yang paling gagas dunia. Captain America, Iron Man, Kamen Rider sekalipun kalah dengan lu. Jadi biarkan aja dengan kalimat itu. Kalaupun balas, ya balaslah dengan kalimat sindiran, tapi nggak sampai kalimat sindiran itu yang membuat dia itu tetap bikin kena mental, tapi cara penyampaian itu nggak sampai berbau negatif gitu ya. Seperti tadi, misalkan ada orang nih, dia ngepost, dia juara Olimpiade MTK tingkat internasional, juara 1 yang diselenggarakan di Qatar ya. Amin lah ya kalau misalkan ada orang kayak gitu. Terus ada yang komen, Allah cuma Olimpiade doang, cuma piagam doang, emang lu bisa gini gitu. Ya kalau misalkan ada orang kayak gitu ya, ada dua sih buat cara gue ya, antara bahas sindiran yang halus atau lu boleh nantangin. Coba kalau lu bisa ngerjain soal ini, kalau lu bisa ngerjain soal ini berarti lu lebih pintar dari gue, tapi kalau enggak berarti lu cuma besar mulut doang. Udah sesimpel itu. Oke, sekian dari apa yang saya bahas tentang cyberbullying. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan internet, media sosial. Di kehidupan sehari-hari juga ya kita harus berbuat baik gitu ya, nggak boleh berbuat macam-macam gitu ya. Apalagi terhadap orang-orang yang bisa dibilang jiwanya itu bukan jiwa sih, lebih tepatnya mentalnya yang benar-benar lemah. Ya kita sebisa mungkin jangan bikin dia tersinggung, karena tiap orang itu punya ketahanan mental yang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada juga yang enggak. Jadi kita tetap berusaha berbuat baik lah ya, berbaur gitu, kita ajak ngobrol gitu ya. Nah, untuk yang media sosial ini saya sarankan untuk bagi kalian yang suka ngepost aneh-aneh, terlalu sering ngepost ini, atau bahkan terlalu mencolok lah ya, lebih bagus jangan. Atau kalau bisa dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena bisa saja ada orang yang sedang memperhatikan. Ini ada orang yang stalking nih, medsos ini, akun ini, akun itu. Dan ketika ada peluang, ya dia bakal beraksi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Oke, sekian dari konten saya yang pertama. Mohon maaf kalau durasinya panjang dan mungkin banyak bercanda dan ngomong saya agak belepotan, tapi nggak apa-apa. Mungkin semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi, dan saya nggak tahu kapan uploadnya lagi karena ini konten pertama, jadi mungkin saya uploadnya itu setiap weekend lah ya. Itu pun kalau ada waktu yang luang ya, insya Allah. Oke, sekian dari konten saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena kesalahan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kata orang kampung, there's nothing perfect in this world except Almighty God. Oke, sekian dari saya. See you.